Perkenalkan, nama saya Nitilis Alfiani Tagor. Saya mahasiswi PPG Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan pada aksi 2 pertemuan pertama. Terima kasih. Siang hormat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Baik, apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran seni hari ini. Sebagai insan yang beriman, marilah kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa, siapa? Mari kita berdiri anak-anak ya. Ibu guru serta teman-teman sekalian, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa sebagai beragama Katolik sesuai doa yang saya bawa. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada hari ini kami dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang ini Tuhan, kami mau melaksanakan tugas kami sebagai pelajar dan pengajar. Kami mohon ya Bapa, dampingi dan bimbinglah kami semua agar kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Semua ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa. Dan berdoa kepada Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Vidya. Selamat duduk kembali. Nah, sebelum pembelajaran, silakan kalian merapikan pakaian dan kalau misalnya ada yang kotor silakan diangkat, dibersihkan. Oke. Sudah? Oke, sudah ya. Baik. Ibu mau mengecek kehadiran kalian ya. Yang pertama Ibu panggilkan nama Amel Putri, Ibu Karim Tai, Widian Doro, Icauna, Kasyanula, Atina, Tia Nawa, Nadia Mojo, Alda Jawa, Filia Lu, Alvin Jawa, Andolobo. Baik ya, hadir semua ya? Baik, Ibu. Oke, baik. Hadir. Oke. Nah, sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air, Ibu mengajak kalian untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Tanah Air. Oke, mau ya? Bisa ya? Bisa, Ibu.
sana lagu besar senang. Tanahku yang dulu makan, engkau ku banggakan. Baik, Tuhan. Nah, sekarang persepsi, silakan duduk. Siapa yang masih ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Ya, Amel, silakan Amel. Materi yang kami pelajari sebelumnya adalah tentang konsep, teknik, dan prosedur dari tari kreasi. Elemen utama dari tari kreasi adalah gerak, dan dalam gerak terdapat unsur ruang, waktu, dan tenaga. Teknik gerak tari terdiri dari gerak kepala, kaki, dan badan. Prosedur dalam merangkai gerak tari dimulai dari eksplorasi gerak, improvisasi, penghalusan, dan komposisi tari. Kami juga telah memperhatikan gerakan tari mulai dimulai. Oke, baik sekali. Tepuk tangan untuk Amel. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar konsep, teknik, dan prosedur dalam merangkai ragam gerak tari. Nah, hari ini juga kita akan melanjutkan pembelajaran seni tari kreasi. Ibu mau tanya, di daerah kalian ada jenis tari apakah? Siapa yang bisa jawab? Kalian daerah? Oh ya, iya. Oke, tarian jahit itu digunakan untuk apa? Oh, punya mata. Tepuk tangan buat ini. Nah, hari ini kita akan belajar seni tari kreasi. Menurut kalian, apa sih manfaatnya kita belajar seni tari itu? Adakah manfaat belajar seni tari? Ada ya. Siapa yang bisa menjelaskan apa manfaat kita belajar seni tari? Siapa? Oke, silakan Alda. Manfaat yang kita pelajari dari tari kreasi adalah: 1. Tari adalah warisan budaya yang harus dilestarikan agar tidak lenyap oleh perkembangan zaman. 2. Belajar tari akan mendidik mental kami menjadi anak-anak yang kreatif, kritis, berani, dan terampil. Yang ketiga, seni tari adalah karya yang patut diapresiasikan sebagai salah satu media komersial untuk mendapat penghasilan. Baik sekali, tepuk tangan untuk Alda. Ya, itu manfaat kita belajar seni tari. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami fungsi, jenis, bentuk, dan nilai estetis tari. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi, jenis, bentuk, dan nilai estetis tari kreasi daerah Nagrijo. Ya, oke. Sekarang Ibu mau beritahu bahwa kompetensi dasar kita itu tentang seni tari kreasi, yaitu menerapkan. Siapa yang bisa baca? Tia, coba baca. Menerapkan gerak tari kreasi berdasarkan fungsi, teknik, bentuk, jenis, dan nilai estetis sesuai dengan. Ya, baik, terima kasih Tia. Itu kompetensi dasar 3.2 dalam seni tari kreasi. Nah, indikator pencapaian yang pertama, memahami fungsi, jenis, bentuk, dan nilai estetis tari. Yang kedua, menjelaskan fungsi, jenis, bentuk, dan nilai estetis tari kreasi daerah Nagrijo. Ini yang kita akan capai dalam pembelajaran hari ini, ya. Dan kriteria ketuntasan minimal dalam pembelajaran ini nilainya adalah 75, ya. Itu nilai minimal. Oke, siap? Siap. Semangat ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau membagi kelompok belajar. Nanti berderet ya. 6 orang, ya. Cukup 2 kelompok. Nanti kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 di depan ya. Kelompok 1, 2, 4, 6. Kelompok 2 di belakang. Ya, bisa ya? Oke, nanti sebentar setelah Ibu beri materi pelajaran. Oke, baik. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya di Momentum
Desa Pian Tambur dalam materi seni tari kreasi. Oke, anak-anak, sekarang silakan amati video ya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengamati video itu tarian apa? Menenun. Oke, tarian menenun dalam bahasa daerah Nangitionya adalah tarian tenung mane ya, tarian menenun. Baik, dari pengamatan kalian terhadap tarian menenun, kira-kira informasi apa yang kalian peroleh dan bagaimana penciptaan teknik penciptaan ragam gerak dalam tari? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Sekelompok penari sedang mempraktikkan aktivitas menenun melalui gerakan yang indah dan memiliki pesan yang baik untuk generasi penerus agar tidak melupakan tradisi daerah. Menenun adalah aktivitas yang memiliki manfaat untuk mewarisi kebudayaan, salah satunya tenun adat di NTT. Teknik menciptakan gerak, kami telah mempelajari teknik gerak kaki, kepala, dan badan. Dalam video yang kami amati, penari menggunakan teknik gerak kaki yang khas dari tarian Nangitio dan ditambahkan dengan beberapa gerak modern, begitu pula dengan tangan dan badan. Teknik penciptaan gerak yang kami amati diambil dari gerakan tradisi pria itu dan memadukan ragam menenun. Baik sekali, tepuk tangan. Itulah informasi yang kalian peroleh dari mengamati tarian menenun tadi ya. Bagaimana dia punya teknik penciptaan gerak, lalu aktivitas menenun itu digambarkan dalam tari. Ya, karena media utama dari tari adalah gerak, jadi semua aktivitas mereka ceritakan melalui gerakan. Sekarang kita lanjut fungsi tari di Indonesia. Oke, siapa yang bisa bacakan? Oke, fungsi yang pertama adalah tari sebagai sarana upacara. Tari sebagai sarana upacara. Kalau di Flores ya, khususnya Jawa ini, kira-kira tari sebagai sarana upacara itu salah satunya tarian apa? Tarian jahi dalam upacara rebah. Ada juga yang orang biasa buat dalam bentuk lingkaran, yaitu upacara Owi. Itu ada apa namanya? Ada nyanyian ya, nyanyian adat, lalu diiringi dengan diselingi dengan gerak. Oke, itu yang disebut sebagai fungsi tari sebagai sarana upacara. Nah, di pembelajaran itu contohnya ada tari Pugo dan ada dari Kalimantan itu untuk meminta hujan. Ya, jadi ada ritual melalui gerak. Ya, sama seperti kita di Flores. Oke, saya lanjutkan yang berikut. Tari dengan fungsi hiburan ya. Tari yang berasal dari Jawa Tengah namanya tari Tayuban. Kalau hiburan, kita di sini juga ada tari jahi kreasi. Ya, tarian dero, tarian jahi kreasi itu untuk
hiburan. Oke. Yang berikut tari dengan penyajian estetis. Tari piring dari Sumatera. Kalian pernah lihat tari piring? Pernah. Orang menggunakan properti piring. Bagaimana mereka mengangkat piring dan itu tidak jatuh. Ya? Itulah yang merupakan warisan budaya yang harus kita lestarikan. Ya? Karena itu sangat ciri khas, ya, yang tidak ada di tempat lain. Jadi ciri khas Indonesia itu kaya akan budaya. Jadi setiap budaya itu memiliki karakteristik dan ciri khasnya tersendiri sehingga menjadi negara yang kaya akan budaya. Oke. Baik, Ibu lanjut. Bentuk tari yang pertama, bentuk tari berdasarkan geraknya yaitu terdiri atas tari representasional. Kalian pernah mengamati orang nelayan? Pernah mengamati nelayan? Ya. Nelayan di laut, lalu petani, ya, pada saat panen. Nah, ketika kita meniru atau menggambarkan aktivitas mereka, itulah yang disebut dengan tarian representasional. Ya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya ada gerakan mimitif dan imitatif. Kalau mimitif itu kita meniru tingkah laku manusia. Lalu imitatif bagaimana meniru gerakan hewan, ya, seperti burung. Tahu tarian Sarawak? Ya, kita menari menirukan burung. Itu namanya tarian representasional. Paham ya? Oke. Yang kedua tarian non representasional. Kalau tarian non representasional ini dia itu lebih mengutamakan gerak yang bersifat maknawi. Kalau dalam tari yang kita sudah belajar dalam pertemuan sebelumnya, ada gerakan maknawi dan ada gerakan murni. Ya. Kalau gerakan maknawi itu kita lebih mengutamakan arti dari tari. Apa makna dari tari. Lalu gerakan murni itu kita hanya melihat keindahan, tidak ada artinya, ya. Tidak ada arti, tetapi nilai estetis yang ada dalam tari itu yang mau kita lihat. Ya, misalnya kita membuat tangan memutar pergelangan tangan, menggulung selendang, ya, seperti melambaikan, itu namanya gerak murni. Sedangkan gerak maknawi misalnya apa arti gerakan memetik, gerakan menenun, gerakan menanam, ya, itu namanya gerakan maknawi. Nah, kalau di gerak tari non representasional, ya, itu sama dengan gerak maknawi, ya. Dia contohnya tari topeng, ya. Tari topeng mana pernah lihat ya orang memakai topeng dalam upacara atau ritual itu artinya. Oke. Yang berikut bentuk tari berdasarkan penyajiannya dapat dibagi menjadi 4, ya. Ada tari tunggal, lalu tari berpasangan, tari kelompok, dan tari massal. Ya, ulangi lagi, tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok, dan tari massal. Dari keempat jenis tarian ini kalian sudah pernah menari kan? Sudah. Ya, berarti kalian cukup paham, ya. Jadi Ibu cuma menambahkan sedikit, tari tunggal itu yaitu tari yang dibawakan oleh satu orang penari, ya. Tetapi bisa juga oleh beberapa dalam satu kali acara. Jadi tari tunggal itu ragam gerak dilakukan oleh satu orang penari. Misalnya tari dari Jawa Timur, tari ngeremo, tari gambyong dari Jawa Tengah. Kalau di NTT itu jarangnya ada tari tunggal, ya, jarang kita tampilkan tarian tunggal. Lalu tarian berpasangan, jenis tari disajikan oleh 2 orang penari. Kalau yang selama ini mungkin kita memahami bahwa tari berpasangan itu hanya 1 pasang. Atau Ibu mau tanya, apakah hanya ditampilkan oleh perempuan dan laki-laki? Ya, tidak harus, ya, bisa juga perempuan dan perempuan atau laki-laki dan laki-laki. Lalu bisa juga lebih dari 1 pasang. Misalnya tarian serimpi itu oleh 2 pasang, oleh 4 orang, ya. Itu namanya tarian berpasangan. Lalu tarian kelompok. Nah, ini sudah sering kalian tarikan, ya. Tari kelompok ini ditampilkan oleh banyak penari dalam 1 kali pertunjukan.
Misalnya tarian budaya itu dari Yogyakarta. Kalau di sini biasanya tari apa, kelompok tari apa tadi? Kalau tari sarang itu juga jenis tari kelompok. Ya. Oke. Yang berikut tarian massal. Ya. Pernah lihat tarian massal? Tarian massal itu membutuhkan tempat yang luas karena koreografi tariannya itu dalam bentuk banyak orang, ya. Penari harus menggunakan tata rias dan kostum yang sama. Jadi misalnya kalian ada festival, kalian saksikan, itu namanya tarian massal. Jadi gerakannya itu tidak berbeda, sama, ya. Ditarikan oleh banyak orang. Lalu kostum dan tata riasnya juga sama. Itu berbeda dengan tari kelompok. Ya, jadi tari massal itu bukan tari kelompok. Itu ada perbedaannya. Oke, perbedaan dari tari massal adalah koreografi tariannya. Dalam tari massal, para penarinya membawakan koreografi tarian yang sama. Sementara gerakan, tata rias dan kostum dalam tari berkelompok bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Contoh tari massal antara lain tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, ya, dan juga tari tortor dari Batak. Oke. Yang berikut jenis tari. Ada tari tradisional, tari klasik, dan tari kreasi baru. Ya. Tari tradisional merupakan tari yang berkembang dalam satu daerah tertentu yang dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Jadi dia ini tidak tidak bisa diubah, ya. Karena itu adalah ciri khas dari daerah tersebut. Misalnya dalam upacara rubat tadi yang dijelaskan tarian Lowi itu, yang punya hanya di Jawa. Ataupun tarian Teaeku yang ada di Nagekeo itu yang punya hanya di Nagekeo. Itu namanya tarian tradisional. Okay. Yang berikut tari rakyat. Oke, tari rakyat tadi itu maksudnya tari Owu, ya. Yang berikut tari klasik. Tari klasik itu berkembang di lingkungan kerajaan atau bangsawan. Kalian pernah melihat orang menari di lingkungan kerajaan? Ya, sulit sekali untuk meniru gerakan karena dia itu gerakannya sulit untuk diubah, ya. Dan dia berkembang hanya di kerajaan tersebut. Di Jogja itu banyak sekali tarian klasik dan tata rias busana yang dikenakan itu terkesan mewah, ya. Itu namanya tarian klasik. Nah, berikut ada tari apa? Yang ketiga, tari kreasi baru. Tari kreasi baru merupakan tari klasik yang diaransemen lalu dikembangkan kembali menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini contoh tari merah, tari burung merah, ya. Yang keempat, kita belajar nilai estetis dalam gerak tari. Ya, nilai estetika dapat pula dikatakan sebagai persepsi, impresi, dan emosi. Ya, kalau impresi itu apa? Kesan pertama terhadap gerak yang dilihat, dan persepsi merupakan interpretasi terhadap gerak tersebut. Pada nilai estetika, impresi dan persepsi merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Nilai estetika juga dipengaruhi oleh emosi para penari. Ya, dalam tari itu ada emosi. Kenapa orang bilang dirasa? Rasa bagaimana kita membawakan sebuah tari. Ya, ada istilah impresi dan persepsi. Ya, dua istilah ini tidak bisa dipisahkan. Lalu ada emosi. Bagaimana kita mengendalikan rasa sedih, senang, bahagia, ya. Dalam tari, kenapa orang membawakan tari gembira, ekspresinya harus gembira. Tarian yang menceritakan tentang legenda atau kejadian itu biasanya ekspresinya juga sedih, ya. Misalnya cerita sedih berarti ekspresinya sedih. Itu yang disebut dengan dirasa dalam tari, nilai estetis dalam tari, ya. Sedangkan nilai estetis dari unsur pokoknya ini unsur pokok, ya. Jadi ada 3. Yang pertama itu wiragam, itu berkaitan dengan
Kemampuan menari saat membawakan tariannya secara keseluruhan. Viraga ya, itu berkaitan dengan tenaga raga. Kalau di pertemuan selanjutnya kita belajar tentang konsep teknik dan prosedur, di mana elemen utama dari tari adalah gerak. Ya, dalam gerak itu ada unsur ruang, waktu, dan tenaga. Jadi tenaga ini tergolong dalam nilai estetis tari, yaitu viraga. Oke. Yang berikut birama, keahlian penari secara musikal saat menari yang disesuaikan dengan musik tarinya. Jadi kalian kalau menari jalan musiknya jalan lain, lalu gerakannya jalan lain. Nah, itu sudah bukan birama lagi. Kalau birama itu berarti hubungan antara ragam gerak dan musik itu saling berkaitannya, saling beriringan. Oke. Yang berikut birasa. Kemampuan menari dalam mengekspresikan tarian sesuai dengan konteks dan karakter tarian yang Nah, ini mau tanya nih. Selama kalian menari, dari 3 unsur pokok nilai estetis, mana yang kalian sulit untuk lakukan? Mana? Apakah biraga, birama, birasa? Di mana? Birasa ya. Karena terkadang kalau misalnya kalian menari disuruh senyum saja, kalian susah ya. Harus ibu suruh dulu senyum. Nah, itu birasa. Kita merasakan bagaimana ekspresi dari tarian yang kita bawakan. Karena tari itu adalah menceritakan suatu peristiwa melalui gerak. Ya. Media utamanya adalah gerak. Itulah seni tari. Jadi kita memisahkan suatu kejadian, kegiatan melalui gerak. Oke. Baik anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan tentang materi yang ibu berikan? Ada? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, fungsi tari sudah paham. Lalu jenis tari ya, mana yang dinamakan tari tunggal, mana yang namanya tari berpasangan, mana yang tari kelompok. Lalu jenis tari tradisional itu ada tari rakyat, tari klasik ya, tari kreasi. Oke. Nah, sekarang ibu sudah bagikan kelompok di awal pembelajaran ya. Oke. Itu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti ibu sudah kirimkan videonya di link. Kalian mengamati video ya, lalu kalian menjawab pertanyaan yang ada di dalam format pengamatan. Sekarang ibu bagikan kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Oke. Setelah kalian mengamati video itu, nanti kalian mengerjakan dalam format yang ibu bagikan, lalu kemudian dipresentasikan. Ibu akan membimbing kalian selama diskusi kelompok. Sekarang silakan berdiri untuk membentuk kelompok. Silakan. Baik, kelompok 1 di sini. Silakan di sini kelompok 1, kelompok 2 di sini. Silakan. Silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Baik, sudah duduk dalam kelompok? Sudah. Oke. Kelompok 1, kalian mengamati video apa? Tarian Caika. Baik, kelompok 1 mengamati tarian Jahit Kreasi. Kelompok 2 mengamati tarian apa? Kelompok 2.
Baik anak-anak, waktunya hanya 10 menit ya. Nanti harus selesaikan. Itu teman-teman dari ya Terima kasih.
Terus dirasa ekspresinya. Yang dipersimpulkan adalah nilai keindahan. Lalu bagaimana baik anak-anak sudah selesai? Lalu apakah masih sudah selesai? Belum? 5 menit lagi ya. Baik anak-anak, sedikit
lagi kita akan presentasikan hasil diskusi kalian ya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Baik. Kita beri kesempatan kepada kelompok 1 ya. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Silakan kelompok 1 membacakannya di depan kelas ya. Iya, sudah semua. Nanti dijelaskan video apa yang dialami ya. Dan kelompok lain. Baik, kita beri kesempatan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 berdiri. Perkenalan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang video yang kami amati tadi. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Lydia. Perkenalkan, nama saya Hati. Perkenalkan, nama saya Ica. Perkenalkan, nama saya Sasha. Perkenalkan, nama saya Amir. Perkenalkan, nama saya Fari. Sampai situ kami akan Oke, baik, silakan. yang pertama, mengaturkan jenis bentuk dan fungsi tari yang diamati. Kelompok 2 silakan menyimak ya. Jenis tari yang kami amati adalah tari kreasi baru. Bentuknya dalam bentuk tari kelompok. Fungsinya fungsi hiburan. Menunjukkan nilai estetis pada tari yang diamati, yaitu satu, irama dengan gerakan melambaikan tangan dengan simbol penyapa. Irama sesuaian gerakan dengan musik. Yang ketiga, dirasa dengan rasa senang bahagia membawakan tarian tersebut. Oke. Lalu soal nomor 2. Soal nomor 2, jelaskan fungsi tari sebagai sarana upacara. Jadi soal nomor 2 tentang nilai estetis. Oh, sudah dirasakan nomor 1. Oke, sekali lagi kita dengarkan ya. Dari kelompok 2 belum mendengarkan video yang diamati tadi apa? Video yang diamati tadi tentang jai, asalnya dari NTT. Terus mengakibatkan jenis bentuk dan fungsi tari yang diamati. Jenisnya tari kreasi baru. Bentuknya dalam bentuk tari kelompok. Fungsinya fungsi hiburan. Menemukan nilai estetis pada tari yang diamati. Yang pertama, iraga dengan gerakan melambaikan tangan dengan simbol menyapa. Yang kedua, irama sesuaian gerak dengan musik. Dirasa dengan rasa senang bahagia membawakan tarian tersebut. Oke, baik, bukan untuk kelompok 1. Kelompok 2, ya, silakan kelompok 2 mungkin ada. Sekian dan terima kasih teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Apakah kelompok 2 mau menanggapi? Silakan kelompok 2. Baik, silakan. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menanggapi sedikit untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 itu memang sudah penjelasannya memang saya mengerti, tapi kelompok masih bingung. Ya. Sekian. Ulang kelompok 4. Tapi penjelasannya memang sudah dimengerti, tapi secara kembali ya. Tentang kelompok 1, silakan kembali ke sekolah. Mereka telah mengamati video tarian apa tadi? Jai kreasi. Ya. Baik, kita beri kesempatan kepada kelompok 2. Tentang kelompok 2. Silakan kelompok 2.
anak-anak, kita sudah berdiskusi ya tentang mengamati tarian, lalu kita menentukan apa dia punya jenis tari, fungsinya untuk apa, lalu bentuk tarinya. Kalian sudah paham ya hari ini? Oke. Lalu nilai estetis yang ada dalam tari itu ada apa tadi? Wiraga. Itu juga kalian sudah mengerti. Sekarang silakan satu orang ibu beri kesempatan untuk mengevaluasi bagaimana kegiatan diskusi kita pada hari ini. Siapa yang bisa mengevaluasi, merefleksi? Oke, silakan. Kami telah melakukan diskusi kelompok bersama yaitu menjelaskan fungsi, jenis, dan nilai estetis dari tari kreasi. Dan setiap kelompok telah mempresentasikannya. Harapannya setiap mengerjakan kelompok selalu aktif, memecahkan masalah bersama, dan apabila mengalami kesulitan dalam menemukan solusi tidak malu bertanya kepada guru ataupun guru. Baik, tepuk tangan. Poinnya adalah kita dalam diskusi itu kita memecahkan suatu permasalahan ya. Melalui model pembelajaran problem based learning, kalian menemukan masalah lalu kalian berdiskusi bersama untuk menemukan solusi. Oke, dan hari ini kalian sudah memahami. Nah, kita sudah sampai di akhir pertemuan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan bagaimana pembelajaran kita secara keseluruhan pada hari ini? Oke, Tia, silakan. Jadi hari ini kami telah melaksanakan pembelajaran materi tari kreasi tentang fungsi, bentuk, jenis, dan nilai estetis tari. Kami sudah memahami fungsi tari dalam kehidupan dan nilai estetis dalam menampilkan tari. Fungsi tari sebagai sarana upacara, penyajian estetis, dan sarana hiburan. Nilai estetis tari terdiri dari wiraga, wirasa, dan wirama. Oke, baik, tepuk tangan. Anak-anak, kita sudah belajar fungsi, jenis, bentuk, dan nilai estetis tari, dan kalian sudah memahami. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ya, Ibu akan memberikan tugas. Sebelumnya tadi ya, maaf, Ibu memberikan penilaian dulu nih ya. Penilaian untuk kelompok 1 itu nilainya 90. Dan nilai untuk kelompok 2 95. Semuanya baik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan menciptakan ragam gerak tari kreasi sesuai iringan ya. Jadi bebas kalian mau menemukan iringan apa, tetapi jangan jauh dari tradisi ya. Ini masih dalam tradisi tetapi dimodernkan. Ragam geraknya juga demikian. Nanti pertemuan selanjutnya kalian akan memperagakannya sesuai dengan iringan ya. Sesuai dengan apa? Iringan. Oke. Masih semangat? Masih. Oke. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Di atas
kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Semangat pagi.